dibunuh langsung. Nah, akhirnya apa yang serang petani baik saya atau petani secara umum itu kan perlu yang namanya instan. Berarti logikanya kita hidup ini makan kimia. Makan kimia. Iya. Kenapa nggak sekalian beli diminum sendiri? Oke, berjumpa lagi dengan kami di RTD Farm Channel, masih bersama Bang Daton Siswanto dan saya Tegar Paraswara Widodo. Dari kemarin yang kita bertemu di lahan, hostnya saya ambil alih mulai saat ini. Untuk episode saat ini saya juga menjadi host lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu, Bang ya. Menjadi pilihan ya. Menjadi pilihan kayaknya ini. Jadi pilihan. Di momentum Lebaran kemarin kita juga belum update, mohon maaf karena masih ada kerepotan. Untuk saat ini kita akan melanjutkan terkait yang namanya pestisida dan bagaimana sih pestisida itu nanti jika diaplikasikan di tanaman dan dampaknya seperti apa. Nah, di sini ada pakar yang kami miliki, Mas Daton Siswanto. Pakar-pakaran nih. Dibilang pakar jo enggak lah Mas Tegar ya. Pokoknya saya ikuti arus saja. Sebelumnya kita sapa dulu ke penonton, Bang Daton. Oke, karena siap. momentumnya masih bulan Syawal, kita dari RTD Farm Channel mengucapkan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, lanjut Bang Daton, setelah kemarin agak cukup lama kita nggak berjumpa waktu nyemprot-nyemprot itu kemarin, terus kemarin juga sempat ada testimoni terkait masalah buah jeruknya bagaimana. Jadi kita berikan informasi kepada penonton. Ada 2 jenis pestisida yang kemarin sampean gunakan. Yang dipakai, yang digawe Mas Daton kemarin ada 2. Insektisida, mohon maaf agak belibet, sama fungisida. Nah, untuk pertama nih, sebagai petani, insektisida kira-kira apa sih Mas Daton? Kalau sepemahaman saya Mas Tegar, insektisida ini kan racun untuk membunuh segala macam serangga. Serangga. Khusus untuk serangga, Mas. Khusus untuk serangga. Jadi insek itu kan serangga itu sendiri. Sida racunnya. Sida racunnya. Itu pemahaman saya Mas Tegar. Jadi insektisida dalam arti secara luas adalah racun untuk membunuh segala jenis serangga yang mengganggu tanaman. Kalau kita ngomong jeruk ya yang mengganggu jeruk. Tapi secara umum ya semua tanaman itu bisa. Terus apakah semua serangga itu mengganggu, Mas? Kalau kita ngomong arus biologi, sebenarnya ya ada simbiosis mutualisme. Tidak semua serangga mengganggu kan gitu. Kayak laba-laba itu kan nggak mengganggu tanaman. Kalau laba-laba malah ada manfaatnya apa? Biasa aja gitu. Kalau laba-laba itu kalau menurut saya adalah sebagai kalau bahasanya indikator. Oh, berarti ada serangga nih pengganggu. Oh, dia menjadi radar gitu Mas. Radar. Ya? Kalau asumsi saya ya. Karena di situ kan membuat jaring laba-laba untuk menangkap serangga. Jadi seperti itu. Jadi laba-laba itu indikator karena dia laba-laba sendiri juga memakan serangga juga ya. Iya. Pemakan sama-sama serangga. Kalau saya ketahui dulu pada saat sekolah itu kayak itu Mas Daton, lebah. Lebah itu kan juga malah memiliki simbiosis mutualisme. Dia membantu penyerbukan dan lain sebagainya. Kira-kira serangga jenis apa saja yang memang mengganggu tanaman dan mana saja yang membantu tanaman gitu? Oke. Kalau kita ngomong bahasane rantai siklus alam kan nggak menangani secara cepat Mas Tegar. Jadi kalau laba-laba sebenarnya secara siklus alam juga membantu
petani, kalau saya ya sebagai indikator. Tapi dalam rangka pengendaliannya, petani baik saya atau petani secara umum itu kan perlu yang namanya instan. Nah, makanya pestisida kimia itu pilihan karena membunuh secara cepat. Jadi sebelum nanti serangga itu berdampak berlebih pada tanaman, dibunuh langsung. Nah, akhirnya apa, yang laba-laba yang seharusnya itu memberikan sinyal ya, akhirnya ya ikut mati juga, Mas. Tapi kalau panen itu juga memberi sinyal laba-laba. Tapi cuma satu, bukan laba-laba, labanya saja. Oh iya, no Mas. Ya pasti lah. Jadi satu di omset. Masuk omset. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ada laba-laba, ada serangga yang berdampak kayak kemarin itu kan kita bertemu dengan embing-embing itu. Embing-embing yang di kulitnya jeruk itu mengeras ketika dia kencing di kulitnya jeruk. Terus dampaknya juga di buahnya, airnya juga kan habis kemarin. Iya. Jadi kalau kita ngomong dampak serangga pengganggu tanaman, itu kan banyak, Mas Tegar, bisa mengganggu buahnya itu sendiri, mengganggu pertumbuhannya, banyak lah seperti itu. Kalau embing-embing, faktor dominasinya di hasil buahnya. Kalau di Bolowijo kayak padi, bulir padinya itu menghitam. Itu kena embing-embing. Kena embing-embing bisa. Iya. Gitu. Ya. Itu kalau insek berarti jenis capung juga kena, Mas. Kena. Padahal capung kan kalau kita ketahui dia indikator kesuburan udara ya, atmosfer di situ. Kena, Mas. Nah, tapi kan kalau saya pribadi dalam penggunaan insek itu kan ya juga sewajarnya saja. Ya, kan gitu. Kemarin di ulasan sebelumnya kan juga saya sampaikan bahwa yang sifatnya kimia kalau kita gunakan secara berlebih dalam jangka waktu yang terus menerus dan itu lama, kan reduksinya kan juga mengendap di situ, Mas Tegar, dan efeknya itu kan nggak baik untuk tubuh manusia. Ini kan yang gitu. Kemarin belum terlalu tuntas. Jadi pertanyaan dampak yang ke tubuh manusia, tapi tunggu dulu, nanti dulu. Iya. Terus penggunaannya, karena di dalam pestisida kan posisinya kalau lebih sering digunakan itu akan terjadi resisten. Dalam arti akan terjadi mutasi dari serangga itu sendiri. Kalau mutasi itu penjelasannya kan dia mengubah tubuhnya sendiri di keturunan berikutnya, di generasi berikutnya melahirkan anak yang lebih kuat untuk menangkal racun itu. Nah, untuk mengenali resisten seperti ini bagaimana, Mas? Jadi kekebalan tubuhnya meningkat atau mungkin populasinya ditingkatkan oleh mereka kan? Nah, ini pertanyaan lagi-lagi menggelitik, Mas Tegar. Dan pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Dalam penggunaan pestisida dengan dosis yang enggak terukur dan penggunaannya terus menerus dalam jangka waktu yang nggak bisa ditentukan. Nah, itu dampaknya itu tadi kekebalan hama itu sendiri meningkat, membentuk regenerasi yang luar biasa. Iya. Nah, indikatornya gimana? Petani pasti merasa saya pakai dosis sekian nggak mempan ini. Nah, lagi-lagi apa, Mas? Gitu. Lagi-lagi yang disalahkan apanya? Produknya. Kan. Pak, produk ini wis nggak mandi. Merek ABC ini nggak mandi. Kita sengaja ini tidak membawa pestisida, tidak menampilkan merek, Mas. Merek, sorry. Episode kemarin menampilkan merek, saya potong, Mas ya. Ya, jadi secara indikator petani itu sendiri merasa bahwa dengan menggunakan pestisida ini atau insektisida ini merek ABC dan mungkin sampai Z ya, nggak mempan. Padahal hamanya sama jenisnya. Iya. Berarti apa di situ? Pemakaian berlebih dengan jangka waktu yang lama terus menerus membentuk selaput hama itu sendiri, selaput kulitnya itu kan jadi kebal.
Akhirnya tambah dosis terus. Terus dampaknya pasti akan berpengaruh di tanaman ya. Iya, pasti. Akhirnya apa? Lagi-lagi itu secara nilai negatifnya kan itu dimakan oleh kita manusia. Waduh, ini kimianya udah banyak ini. Gimana ini? Pupuknya sudah pakai kimia. Gitu. Menyemprot membunuh hamanya juga pakai kimia. Berarti logikanya kita hidup ini makan kimia. Makan kimia. Iya. Kenapa nggak sekalian beli diminum sendiri? Jadi nggak perlu beli beras, nggak perlu nyicil bahan kimia kalian di tubuh kita Mas ya. Nah, logikanya apa? Itu kan memperpendek usia. Kenapa kita menyiksa seperti itu? Yang penting beli, minum sendiri aja. Nah itu Mas Tegar. Jadi pakailah insektisida yang sifatnya kimia itu jangan terlalu berlebih. Karena menurut agama yang saya harus juga berlebih itu kan nggak baik. Nggak baik, betul. Iya kan? Betul. Nggak baik. Jadi ya sewajarnya saja kalau di dalam kemasannya itu ada cara pakainya, aturan pakainya ya ikuti aja. Yang menarik yang sudah panjenengan sampaikan dan uraikan kemarin itu bahwa kita sebagai petani punya yang namanya tanggung jawab sosial. Bener Mas Tegar. Ya kan kemarin kepada konsumen bahwasanya petani harus menjaga kualitas daripada hasil tanamnya. Bener Mas Tegar. Nah, terkait penggunaan ini tadi kan mungkin juga salah satu unsur yang menjaga itu. Bener. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa dalam pengendalian hama pengganggu tanaman perlu kita itu menganalisa yang seperti yang saya jelaskan kapan hari itu. Jangan datang ke lahan langsung bawa racun itu. Ternyata racun nggak sesuai dengan nama yang ada di lapangan kan itu. Lakukan analisa populasinya seperti apa. Hamanya di situ tuh apa aja. Serangganya apa saja. Iya. Yang mengganggu mana, yang tidak mengganggu mana. Terus selain itu dengan melakukan analisa kita tahu ternyata tanaman kita itu nggak hanya diserang hama, ternyata ada penyakitnya juga. Nah ini 2 kasus yang harus segera ditangani kan itu. Iya. Kayak kemarin kita ngecek di lahan itu kayak yang kulitnya pohon itu yang ada jamur Mas ya. Jamur. Nah ini pengenalan pestisida kedua yang fungisida. Nah, yang paling banyak sering digunakan oleh petani kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Daton, insektisida dan fungisida dari jamur. Nah, mohon maaf Mas Tegar. Jadi buat dulur tani sebelum melakukan penyemprotan, lakukan analisa lahan dulu. Ya kan? Ya. Tentukan hama ini apa aja sih jenisnya, saya harus pakai apa. Insektisida yang sifatnya kontak atau sistemik kan gitu. Kalau saran saya mending pakai dua-duanya kan gitu. Kalau kemarin saya menyarankan pakai insek aja lah ya kan. Yang kontak kemarin. Yang kontak itu pakai ini aja langsung kena mati kan gitu. Kalau saran saya pakai 2 aja. Kontak sama sistemik. Jadi gini, logika kita berpikir. Yang kena langsung mati, yang nggak kena karena ini ada yang sistemik. Iya. Dengan bisa bertahan beberapa hari ini. Itu yang bersembunyi yang muncul, menghirup atau menghisap mati nih. Tapi perlu dikendalikan juga nggak Mas Daton? Apanya Mas? Sistemik kan menyerap di tubuh tanaman sendiri. Nah itu kan kalau kita pakainya berlebih kan ya reduksinya kan lama toh Mas. Yang diracun akhirnya manusianya yang makan. Iya, yang makan manusianya, tapi nggak terasa. Jadi bukan hanya cari jodoh saja ya, yang butuh analisa, butuh pengamatan, terus butuh kontak. Kan ada kontak ya. Jadi harus cari jodoh kan dikontak kan juga. Iya, dikontak. Terus sistemiknya seperti apa? sorry ini just kidding. Jadi seperti itu Mas Tegar. Jadi mesti dianalisa dulu.
untuk menentukan langkah. Kalau kita sebagai wong Jawa, Mas, wong Jawa dari kakek nenek, dari mbah-mbahnya kita dulu kan, kita mengenal tani itu juga mengenal ilmu titen, ya kan? Mungkin bagian dari itu. Jadi niteni titi mongso, mulai dari apa namanya waktu, musim, suhu, terus bahkan sampai ke astronomi, kayak seperti itu ya. Kalau ilmu itu penting Mas Tegar, ilmu titen. Tapi kalau saya itu lebih cenderung ke 3M. Apa itu, Mas? Melihat, Oh, ya kan? Melihat, melakukan, memodifikasi. wah, ini baru ini. Jadi ilmu titen itu penting untuk dunia pertanian. Jadi niteni tadi mongso, bahasa Iya, Jawa nih kan. betul. Di musim apa kita harus tanam apa, ya kan? Kadang juga kalau kita wong Jawa iki ya jelimet nandure kudu dinopo anu ngono. Weton kayak gitu dihitung Iya kan? lahir. Ya saya lakukan 3M aja lah. Melihat, memodifikasi dan kita lakukan. Dalam artian memodifikasi itu kan kita harus mengikuti tren zaman, kemajuan zaman, kemajuan teknologi kan gitu. Ya. Jadi selain kuantitas, kita kan juga tetap menjaga kualitas. Ya. Kan seperti itu. Jadi ya bukan ngasorno filosofi orang Jawa ya. Jadi kalau filosofi orang Jawa itu yang ya ndak ada salahnya. Kan muncul di masanya itu. Menurut saya kan seperti itu. Sekarang zamannya berkembang. Seperti gini, mangan gak mangan sepenting kumpul kan gitu. Itu filosofi orang Jawa. Susah mati bareng ya apa? Sopo sing ngomong? Jadi batang kan ngono. Ini kritis sekali ini Mas. Berarti menarik. Pasrah. Pasrah sih boleh. Tapi apa? Usaha yang sudah kita lakukan.